Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Lebak dengan fasilitator yaitu Bapak Dr. Abdurrahman Harahap, HSSIMT, dengan pengajar praktik yaitu Ibu Yeni Lestari, SPD. Di sini saya akan memperkenalkan saya sendiri, Munah SPD SD dari SDN 2 Wonosalam, dan ini rekan saya. Saya Yusuf Bintu Marzi MPD dari SMPN 2 Wonosalam. Selanjutnya dari saya Yusuf dari 2 Wonosalam. Di sini kami akan menayangkan video coaching. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mona. Waalaikumsalam Bu Yusi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Baik Ibu Mona. Sebelum kita melakukan coaching ya sebagai awal, saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan sama Ibu. Baik Bu. Jadi pertama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini ya Bu ya. Iya Bu. Baik Bu Mona, pada kegiatan coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Bu ya, yang disesuaikan dengan prinsip coaching, antaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu Yusi. Di sini saya akan mengembangkan kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu diantaranya kehadiran penuh, present ya Bu Yusi, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Seperti itu Bu Yusi. Baik, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Seperti itu Bu Yusi. Ya, baik ya. Kemudian yang terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching hari ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi Bu dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Bu, demikian Bu ya untuk observasi hari ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Yuyun. Silakan duduk Bu Yuyun. Bu Muna, boleh saya meminta waktunya. Saya mau bercerita nih tentang pengalaman dalam diri saya hari-hari belakang ini. Saya merasa sangat gelisah Bu. Oh baik Bu Yuyun. Kata Bu Yuyun tadi, Bu Yuyun akhir-akhir ini gelisah ya Bu Yuyun ya. Apa yang akan Ibu ceritakan Bu? Akhir-akhir ini kan saya merasa menurut saya kurang bersemangat Bu. Terus kurang berantusias juga dalam mendapatkan belajar dari saya. Selain itu anak-anak ini setiap saya kasih tugas yang mengumpulkan itu hanya 50% saja Bu.
Cuma 50% ya Bu Yuyun ya. Jadi menurut Bu Yuyun, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Saya sangat mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi saat ini, Bu. Oke, Bu Yuyun ya. Menurut Bu Yuyun, hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Yuyun kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat-ingat ya Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias, yang pertama itu adalah pembelajaran saya sepertinya yang sedikit membosankan Bu, terlalu monoton. Terus saya juga terlalu dominan untuk bercerita terhadap murid-murid saya. Dan yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk aktif dalam berbicara seperti itu. Oh, begitu ya Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, ya, tidak monoton dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Ibu ya Bu ya. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asyik dan tidak bosan pada pembelajaran yang Ibu laksanakan? Menurut saya, pembelajaran itu harus berfokus pada murid ya Bu ya. Murid juga diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking mungkin ya Bu, dan atau games gitu, supaya anak-anak lebih semangat lagi atau lebih menarik. Oke ya Bu ya. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam mengumpulkan tugas tersebut Bu? Kemungkinan karena saya memberikan tugas terlalu banyak sepertinya Bu. Oh iya ya Bu. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas Bu? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan saja Bu. Oh, jadi Ibu cuma menggunakan buku-buku perpustakaan seperti cuma buku-buku teks doang ya Bu ya? Adakah sumber belajar selain buku teks Bu? Saya pikir banyak ya Bu ya, seperti YouTube, apalagi zaman sekarang kan, dan yang lagi ngetren itu TikTok, Instagram, mungkin bisa dimanfaatkan juga. Nah, betul sekali ya Bu Yuyun, karena sekarang media-media itu bisa dari YouTube ya Bu Yuyun ya. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar yang pastinya akan membuat murid antusias dalam pembelajaran. Terus jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini Bu? Pertama, saya merancang pembelajaran yang lebih asik ya, dengan menggunakan sumber belajar yang seperti saya katakan di awal itu, yang sedang kalian tanya-tanya seperti mungkin atau melihat video-video itu ya Bu. Terus kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Iya. Dan kemudian untuk tugasnya juga saya akan sesuaikan Bu dengan minat dan bakat anak, supaya atau istilahnya sekarang saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi lah. Iya ya Bu ya. Bagus sekali rencana Bu Yuyun. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Yuyun ya. Terus di sini Bu Yuyun, apa komitmen Ibu Yuyun terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan Bu, menggunakan sumber belajar untuk menghafal materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan materi belajar yang akan membuat murid-murid saya itu senang dalam kegiatan pembelajaran saya. Wah, bagus sekali ya Bu Yuyun ya. Saya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan yang Ibu harapkan ya Bu ya.
Terima kasih ya Bu untuk waktunya. Mudah-mudahan kita bisa berbicara lagi, sharing lagi agar memahami juga masalah yang kita hadapi sedikit ada pencerahan. Sama-sama Bu Yuyun. Kita harus tetap belajar ya Bu Yuyun ya, tetap semangat. Oke, terima kasih Bu Yuyun. Baiklah. Maaf ya Bu, mengganggu waktu. Nggak apa-apa Bu Yuyun. Terima kasih ya Bu Yuyun. Bu, sama-sama terima kasih Bu Tati. Yuk. Bu Mona tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Yuyun. Iya Bu Yusi. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Bu Yusi. Seperti menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Bu Yusi, sehingga alur tersebut bisa melalui coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya gitu Bu Yusi. baik Bu Mona. Menurut saya sebagai observer ya Bu, proses coaching tadi Bu Mona dengan Bu Yuyun sudah dilakukan dengan baik dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Dan juga tadi Bu Yuyun sudah berusaha ya menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Mona, sehingga Bu Yuyun bisa menemukan solusi dari permasalahan. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Iya. Pertanyaan terakhir ya Bu Mona ya, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Baik Bu Yusi, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu Yusi. Baik Bu Mona, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Amin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yusi, terima kasih Bu Yuyun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu Mona bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Nah Bu Yuyun, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan sama Ibu. Pertama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Baik. Baik Bu Yuyun, pada kegiatan coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Bu Yuyun, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Yuyun adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini Bu? Baik, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama yaitu kehadiran umum atau presence, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke Bu Yuyun ya, potensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik
yang ingin diobservasi, Bu? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang terbobot. Kemudian yang terakhir ya Bu Yuyun, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching, saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan ataupun menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Baik Bu, demikian ya Bu, pra-observasi kali ini silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam. Sehat Bu Yusi? Alhamdulillah. Mangga Bu Yusi. Baik Ibu Yusi, katanya ada yang ingin disampaikan ya? Sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Tapi sepertinya gini Bu, ada banyak waktu, kita tidak mungkin banyak waktu ya Bu, mungkin cukup 15 menit atau 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol ya. Silakan. Begini Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan terkait dengan guru di sekolah saya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan di dunia, terutama dalam penyampaian materi pembelajarannya masih menggunakan metode konvensional saja. Jadi ceramah lagi, itu. Padahal kan kita ketahui bersama ya, perkembangan zaman sekarang ini semakin canggih, teknologi pembelajaran semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan, jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya pun jadi kurang bervariatif. Baik. Saya garis bawahi ya Bu ya. Berarti permasalahan dari Ibu ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru Ibu ini yang kurang bervariasi Bu. Iya betul Bu. Jadi kurang bervariatif medianya atau modelnya, pembelajaran itu masih menggunakan yang lama saja. Baik. Nah, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu harapkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran Bu. Baik, Ibu Yusi. Jadi yang Ibu harapkan hari ini ingin adanya perubahan ya Bu, begitu. Nah, perubahan apa yang Ibu inginkan atau yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam penyampaian metodenya ya Bu. Model atau model pembelajarannya yang lebih bervariatif ya, misalnya menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizizz ya Bu ya, yang sekarang sedang marak ya digunakan oleh ibu guru ya, bapak ibu guru sekarang ini. Atau mungkin hanya sekedar membuat slide PPT ya, PowerPoint, itu juga lebih dari bagus ya Bu. Jadi tidak hanya mengandalkan ceramah ya, tanpa adanya media apapun. Jadi supaya lebih bervariatif seperti itu. Baik Ibu. Nah, dari hal yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi, metode, model ataupun media itu biasa dikatakan kondisi yang ideal ya Bu. Nah, yaitu berada di level 10. Nah, kira-kira di sekolah Ibu ini sekarang berada di level berapa? Sepertinya masih ada di level 5 ya Bu. Karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior. Sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi itu agak sulit. Mungkin saat ini masih di level 5 Bu. Baik, di level 5 ya Bu ya? Baik, di level 5 ya Bu ya? Berarti sekarang ini di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran lebih bervariatif lagi di sekolah Ibu? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya Bu.
Karena kalau untuk ke level yang nggak dibimbing lagi emang agak sulit, mengingat guru-gurunya kebanyakan senior. Mungkin dari level 5 itu ke level 7 bisa dilakukan perubahan. Oke, baik. Nah, dari level 5 ke level 7, usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya, apa rencana yang bisa saya lakukan. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru. Jadi secara diskusis ya Bu ya, tapi bergantian seperti itu. Nah, untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan mentoring atau pendampingan. Selain Ibu, ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu terapkan di sekolah dan teman-teman itu nyaman dengan penyampaian itu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah atau dengan bapak untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media-media yang bervariasi. Ya, berarti Ibu ini sudah merencanakan mentoring, pendampingan atau pelatihan. Nah, dari ketiga itu, Ibu untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana Bu dari ketiga yang tadi Ibu lakukan? Sepertinya yang mentoring ya Bu, karena untuk yang pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biaya juga, dan harus mencari narasumber juga yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman yang dilakukan oleh guru itu mentoring ya Bu. Baik, Ibu mentoring. Nah, untuk kegiatan mentoring ini Ibu memerlukan support atau bantuan siapa saja? Ada sih Bu, mungkin nanti saya minta bantuan guru di sekolah yang memang ahli di bidang IT atau menggunakan pembelajaran itu yang bervariasi. Misalnya di sekolah itu ada Pak Dede Ucen-nya, dan nanti saya akan minta bantuan ke beliau. Bu Yusti ingin melakukan mentoring ini berarti secara kolaborasi ya dengan rekan sejawat atau dengan sebelumnya. Nah, itu kan bisa terrealisasikan. Mungkin secepatnya ya Bu, minggu depan insya Allah saya akan lakukan, saya akan coba berkolaborasi dulu dengan rekan di sekolah saya. Dan saya coba untuk melakukan kegiatan mentoring. Baik, lengkap sekali ya menurut saya. Oke, dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapat gambaran ya Bu, bagaimana cara terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Baik, alhamdulillah Ibu sudah ada gambaran untuk bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang bervariasi. Baik Ibu, saya tunggu kabar Ibu saya melakukan materi ya. Dan saya sudah tidak sabar nih ingin mendengar cerita lagi dari Ibu. Baik Ibu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan pesan saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan. Semoga sukses selalu ya Bu, dan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Baik Bu, menurut saya sebagai observer ya Bu, proses coaching tadi Bu Yusi sama Biu sudah dilakukan dengan baik dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita ya Bu. Dan juga Bu Yuyum sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Yusi sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Oke, Bu Yuyum, pertanyaan terakhir
ya Bu Yuyun, sebelum kita ke penutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan tadi? Baik Ibu, kompetisi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang baik. Baik Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yusi, apa kabar? Bu Yusi, alhamdulillah baik Bu. Baiklah Bu Yusi, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan terlebih dulu. Baiklah, untuk pertanyaan pertama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Oke Bu Yusi, pada kegiatan coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coaching. Nah, Ibu, yang menderita yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Baik Bu Yuyun, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, presence, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berhubung. Mungkin itu. Baik Ibu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik Bu yang ingin Ibu observasi? Untuk kompetensi spesifik yang saya akan kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berhubung. Kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching hari ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan itu. Demikian Ibu, praobservasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachnya. Terima kasih atas kesempatannya. Silakan Ibu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar ini Bu? Alhamdulillah baik, akan tetapi ada sedikit masalah ini Bu. Oh, lagi ada masalah ya Bu? Iya Bu, saya ada sedikit masalah dengan siswa saya Bu. Mungkin nanti kalau sharing sama Bu Yusi agak sedikit lega gitu Bu Yusi. Oh, baiklah ya, semoga percakapan kita ini bisa bermanfaat ya Bu ya. Nah, yang menjadi permasalahan ini apa itu? Begini Bu, pada saat melaksanakan pembelajaran di kelas, ada siswa saya yang kurang fokus gitu Bu. Jadi kurang fokus menerima pelajaran. Pada saat saya menerangkan, siswa tersebut kelihatan murung dan melamun seperti tidak memperhatikan saya gitu Bu Yusi. Oh, baik Muna, itu anak-anak kurang fokus itu karena apa? Iya Bu, jadi murid Munah itu kelihatan melamun. Munah menjelaskan juga tidak memperhatikan, begitu Bu Yusi. Kepalanya juga lebih banyak ditaruh di atas meja. Sepertinya lemas, gak semangat gitu Bu Yusi. Oh, berarti maksudnya murid Ibu itu tidak semangat belajar atau bagaimana itu Bu Muna? Iya, murid Munah itu Bu kurang semangat dalam belajar, begitu Bu Yusi. Oke, baik.
Saya mengerti maksud Ibu Muna ya. Sekarang Ibu, bagaimana proses yang akan Ibu jalankan untuk pembelajaran? Pas di kelas, kok anak-anak bisa kurang semangat dan kurang fokus? Ternyata setelah saya tanyakan kepada murid saya tersebut, Bu Yusi, katanya belum sarapan, Bu Yusi. Jadi kalau pagi orang tuanya itu pergi ke sawah, Bu Yusi, jadi belum sempat menyiapkan sarapan untuk anaknya tersebut. Jadi anak tersebut tidak sarapan, makanya kalau pagi itu merasa lapar sehingga menyebabkan anak tersebut kurang fokus, begitu Bu Yusi. Oh, apakah itu tiap hari Bu Muna atau hanya hari tertentu saja? Jadi lebih sering terjadi seperti itu. Jadi dalam satu minggu itu Bu Yusi ada 4 kali, Bu Yusi. Jadi jam istirahat pengennya cepat jajan aja, begitu Bu Yusi. Oh, berarti anak tersebut yang dipikirkan hanya pengen cepat istirahat ya, karena sudah lapar ya Bu Muna ya. Iya Bu Yusi, pengen cepat jajan gitu Bu. Baiklah, berarti di sini Bu Muna sudah tahu penyebab turunnya fokus anak itu tadi ya Bu ya. Iya, itu dari faktor karena belum sarapan pagi dari rumahnya Bu Yusi. Baik, terus ada lagi yang menurut Ibu Muna yang menyebabkan fokusnya kurang. Tadi itu apa? Iya, setelah saya telusuri Bu Yusi, ternyata penyebab fokus itu selain belum sarapan, siswa itu bangunnya kesiangan Bu Yusi. Jadi kalau pagi orang tuanya pergi ke sawah, jadi tidak sempat masak di rumahnya. Di rumahnya juga itu sendirian, tidak ada yang membangunkan. Akhirnya berangkat ke sekolahnya terlambat, jadi sampai di kelas sudah terlambat, siswanya tidak sarapan, jadinya loyo dan kurang bersemangat gitu Bu Yusi. Oke, jadi untuk ke depan apa yang akan Ibu Muna lakukan dari yang Ibu sampaikan tadi supaya anak tersebut kembali fokus? Rencana ke depan mungkin Munah akan berkoordinasi dengan orang tua siswa Bu Yusi. Dengan orang tua siswa tersebut dan anak tersebut agar sebelum berangkat ke sawah setidaknya orang tua tersebut sudah menyiapkan sarapan dulu untuk anaknya. Dan masalah bangun kesiangan, orang tua itu bisa menyediakan jam waker kayak alarm dari handphone Bu Yusi, kayak gitu Bu Yusi. Rencana Munah untuk kedepannya juga akan berkoordinasi seperti itu dengan orang tua murid tersebut Bu Yusi. Baik Bu Muna, bagus sekali rencananya ya. Kira-kira prioritas utama dari Ibu Muna itu apa? Prioritas utama Munah ingin anak tersebut itu di kelas sudah bisa fokus dalam menerima pelajaran, begitu Bu. Ya, baik Bu Muna. Jadi langkah yang tepat sekali ya. Ada yang lain yang akan Ibu lakukan mungkin? Selain Munah akan berkoordinasi dengan kedua orang tua siswa, mungkin Munah akan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Setidaknya dari sekolahan itu akan mengumpulkan wali murid Bu Yusi ya. Kemudian akan memberikan sosialisasi Bu Yusi. Jadi kepada wali murid, karena kasus siswa belum sarapan itu bukan hanya terjadi di kelas Munah aja Bu Yusi, terjadi juga di kelas-kelas yang lain karena mayoritas lingkungan sekolah tersebut petani Bu Yusi. Dan kami pihak sekolah akan mensosialisasikan pentingnya sarapan pagi, begitu Bu Yusi. Oke, baik. Berarti untuk koordinasi tadi ya, kira-kira siapa saja yang bisa membantu Ibu Muna dalam membantu hal ini ya, atau yang mau diajak koordinasi tadi? Baik Bu Yusi, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat karena itu kaitannya bukan hanya di kelas saya sendiri ya Bu Yusi, karena berkaitan juga dengan kelas-kelas yang lain Bu Yusi. Jadi terjadi juga di kelas 1, kelas 2, 3, 4, 5, dan 6 itu Bu Yusi. Baik, bagus sekali Bu Muna. Dari hasil diskusi ini
gambaran komitmen apa yang bisa Ibu lakukan agar fokus siswa kembali. Mungkin komitmen apa yang akan Ibu lakukan itu bisa disampaikan. Baik Bu, saya mempunyai komitmen akan terus setiap hari mengingatkan anak-anak agar selalu sarapan pagi Bu Yusi. Dan saya akan berkomitmen akan selalu nge-share informasi sarapan tersebut malam harinya Bu Yusi. Jadi kan ada WA group tuh Bu Yusi. Jadi setiap malam paginya mereka sudah berangkat, malamnya sudah di-share gitu Bu Yusi. Jadi orang tua paginya itu agar menyiapkan sarapan pagi untuk anak-anaknya. Begitu Bu. Luar biasa ya, bagus sekali Bu Muna. Semoga apa yang Ibu lakukan dan Ibu sampaikan berjalan dengan lancar dan tetap semangat ya Bu. Oke Bu Yusi, terima kasih ya Bu atas waktunya sudah mengganggu. Sama-sama Ibu. Semoga diskusi kita hari ini bermanfaat ya Bu ya. Baik, sama-sama Bu Mona. Semoga diskusi hari ini bermanfaat ya Bu ya. Baik Ibu, saya akan kembali ke aktivitas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Yusi, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan bagi Ibu. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian ini? Baik Bu Yuyun, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alat filter dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi sehingga alat tersebut bisa melalui coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Baik Ibu. Saya observasi sebagai observasi ya Bu, proses coaching tadi Bu Yusi dan Ibu Muna sudah dilakukan dengan sangat baik dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita. Nah, dan juga Ibu Yusi sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Muna dan Ibu Muna sehingga Ibu Muna juga bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip. Baik Ibu Yusi, pertanyaan terakhir ya. Sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu cara lebih memahami lagi ya proses kita sehingga saya nanti ini dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Baik Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik ya Ibu. Iya Bu. Biarlah observasi kita hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuyun. Terima kasih Bu Yusi. Terima kasih telah menyaksikan video coaching dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.